Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Naila Tanaki. Saya mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Saya berasal dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis dan saya dari kelas 1B dengan NIM P07234025098. Indonesia kaya akan keberagaman dari perbedaan agama, suku, budaya, tapi semuanya hidup berdampingan. Itulah yang bikin bangsa kita unik dan istimewa. Tapi kenyataannya perbedaan terkadang tidak selalu diterima dengan baik. Ada orang yang merasa keyakinannya itu paling benar dan ada orang yang sulit untuk menerima perbedaan. Kalau dibiarkan, hal ini akan menimbulkan intoleransi atau perpecahan. Padahal kita semua hidup di dalam satu rumah yang sama, yaitu negara Indonesia. Supaya rumah ini tetap damai, kita perlu cara untuk mengatasi perbedaan. Nah, disinilah moderasi beragama jadi solusinya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Definisi moderasi beragama. Moderasi beragama artinya kita tetap teguh pada keyakinan masing-masing, tapi di saat yang sama juga menghargai keyakinan orang lain. Sederhananya, kita ambil posisi di tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak memaksa, tapi adil dan seimbang. Lalu, supaya moderasi beragama tidak hanya jadi konsep, ada 4 nilai utama yang bisa kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. 4 nilai utama tersebut terdiri dari komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya. Nah, bagaimana kita implementasikan nilai tadi dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam komitmen kebangsaan, kita bisa setia pada NKRI dan menjunjung persatuan. Pada toleransi, kita bisa menghargai perbedaan tanpa saling merendahkan. Pada anti kekerasan, kita bisa menolak cara-cara kasar dalam menyelesaikan masalah. Dan pada akomodatif terhadap budaya, kita bisa terbuka pada kearifan lokal yang memperkuat harmoni. 4 nilai tadi tidak terhenti hanya sebagai teori. Supaya benar-benar terasa manfaatnya, moderasi beragama harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja contohnya? Contohnya seperti pada lingkungan keluarga, kita bisa mengajarkan untuk menghormati teman sebaya meski berbeda agama. Di sekolah atau kampus, kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang. Di media sosial, kita tidak menyebarkan ujaran kebencian atau hoaks yang menyudutkan agama tertentu. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara dialog, bukan emosi atau kekerasan. Moderasi beragama bukan hanya soal memahami perbedaan, tapi juga soal memilih untuk hidup rukun di tengah perbedaan itu. Kalau setiap dari kita bisa mempraktikannya, Indonesia akan selalu kuat, damai, dan penuh persaudaraan. Ingat, beda itu wajar, tapi rukun itu pilihan. Terima kasih.